Aplikasi Fruity merupakan aplikasi point of sales berbasis desktop yang dibuat untuk mempermudah proses transaksi pada suatu toko buah. Langkah pertama adalah proses login. Pada form login, diharuskan untuk memasukkan username dan password yang sebelumnya telah terdaftar pada database. Setelah berhasil login, maka sistem akan otomatis menampilkan menu utama. Pada menu supplier dan produk, kita dapat mencari, menampilkan, mengedit, dan menghapus data secara langsung tanpa harus membuka database. Pada menu transaksi terdapat proses input data, penghitungan total belanja, serta cetak struk yang merupakan output dari aplikasi Fruity. Selain itu, telah disediakan fitur untuk memuat nomor transaksi, tanggal, dan ID customer secara otomatis. Ada juga fitur untuk menuju data buah untuk mengecek persediaan stok buah, ID buah, ataupun harga buah. Setelah cetak struk berhasil, maka data akan tersimpan pada database yang dapat dilihat melalui riwayat transaksi. Terdapat tombol back yang memudahkan kita kembali ke menu utama untuk mengakses menu-menu yang lain. Kemudian, proses logout ditandai dengan sistem yang akan kembali menampilkan form login. Baik, di sini saya akan menyampaikan penggunaan aplikasi Point of Sales dengan tema toko buah. Pada langkah pertama ada form login di mana pengguna harus menginput username dan password yang sebelumnya telah dimuat pada database. Jika username atau password yang diinput salah, maka akan muncul message dialog seperti ini. Jika login berhasil, maka akan muncul message dialog dan akan otomatis menuju pada menu utama atau dashboard. Nah, pada menu utama ini memuat beberapa menu lain yaitu supplier, product, transaction, dan logout. Pada menu supplier, di sini ada form untuk mengisi data. Pada menu supplier terdapat fitur untuk menambah data, mengedit, maupun menghapus data dan juga mencari data. Kita akan mencoba untuk menambah data. Jika berhasil, maka akan muncul message dialog seperti ini. Kemudian saya akan mencoba untuk mengedit pada alamatnya. Jika berhasil, maka data akan langsung berubah. Kemudian saya akan mencoba untuk menghapus data yang tadi sudah dibuat. Pada fitur menghapus akan ada pertanyaan untuk meyakinkan apakah data benar-benar akan dihapus. Jika berhasil, maka data akan dihapus. Dan ada fitur untuk mencari data berdasarkan dengan ID supplier yang dimasukkan. Kemudian menu produk. Di menu produk ini kurang lebih sama dengan menu supplier. Pada menu produk ini memuat data-data buah, yaitu ID buah, nama buah, harga, dan juga stok, dan ID supplier. Saya akan mencoba untuk menambahkan data. Jika berhasil, maka akan muncul message dialog. Kemudian coba untuk mengedit data, misalnya mengedit stok untuk menambah stok. Maka data akan langsung berubah setelah diedit. Kemudian saya akan mencoba untuk menghapus apakah berhasil atau tidak. Sama seperti sebelumnya akan muncul pertanyaan untuk meyakinkan apakah data akan benar-benar dihapus. Oke, dan coba. Kemudian kembali. Kita akan menuju pada menu transaksi. Pada menu transaksi akan memuat nomor transaksi, tanggal, dan ID customer secara otomatis. Jadi setiap ada pertambahan transaksi maka akan otomatis bertambah. Kemudian simpan. Maka data yang tadi telah diinput akan muncul pada tabel dan juga struk. Itu kita akan menambahkan data yang akan dibeli.
Kalkulator ini berfungsi juga untuk menginputkan angka jumlah uang yang dibayar, misalnya 90.000. Akan otomatis menghitung kembalian. Coba print. Kemudian pada menu transaksi juga terdapat menu produk, di mana yang kita dapat mengecek stok ataupun harga ataupun ID buah. Kembali transaksi. Kemudian kita juga bisa mengecek riwayat transaksi. Tadi data yang sudah masuk dapat terlihat pada riwayat transaksi. Kemudian logout. Jika logout maka akan otomatis kembali pada form login.